sehat dan tetap semangat. Dengan saya, Patricia Lorenya Pasaribu dengan NPM A1G022013 dari kelas 1C, mata kuliah pengelolaan pendidikan dari Prodi PGSD Universitas Bengkulu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, kalian pasti masih ingat kan pada video saya yang sebelumnya membahas tentang kepemimpinan sekolah yang efektif. Bagi yang belum menonton, silahkan dicek video saya yang sebelumnya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab yang ke-13 tentang budaya organisasi sekolah efektif sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan. Supaya kita lebih mengerti dan paham apa saja budaya organisasi sekolah efektif itu, yuk kita bahas bersama. Bab yang ke-13, budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah efektif dibagi menjadi 6 pembahasan. Yang pertama, konsep budaya organisasi sekolah efektif. Kedua, karakter budaya organisasi. Ketiga, tipe budaya organisasi. Keempat, unsur budaya organisasi. Kelima, fungsi daya organisasi. Keenam, ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Pembahasan yang pertama, konsep budaya organisasi sekolah efektif. Ada yang tahu nggak apa sih konsep budaya organisasi sekolah efektif? Bagi yang belum tahu, yuk kita bahas. Budaya organisasi sekolah efektif merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah dalam memberdayakan setiap komponen yang ada di sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta adanya pengelolaan yang baik dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Yang kedua, karakter budaya organisasi. Menurut Susanto 2010 nomor 245, karakteristik budaya organisasi yaitu: yang pertama, inisiatif individu. Kedua, toleransi terhadap risiko. 3, pengarahan. 4, integrasi. 5, dukungan manajemen. 6, pengawasan. 7, identitas. 8, sistem penghargaan. 9, toleransi terhadap konflik. 10, pola komunikasi. Dan menurut Rasmawati 2004 nomor 72 terdapat 7 karakteristik budaya organisasi, yaitu: pertama, inovasi dan pengambilan keputusan. 2, perhatian kerincian. 3, orientasi hasil. 4, orientasi orang. 5, orientasi tim. 6, keagresifan. 7, kemantapan. Yang ketiga, tipe budaya organisasi. Menurut Mondi, Noe, dan Remix 1993, tipe budaya organisasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, open and participative system, ditandai dengan adanya kepercayaan terhadap bawahan, komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang sportif dan penuh perhatian, penyelesaian masalah secara kelompok, adanya otonomi bekerja, sharing informasi, serta pencapaian tujuan yang tinggi. 2, close and autocratic culture, ditandai dengan adanya pencapaian tujuan yang tinggi, namun pencapaian tersebut mungkin lebih dinyatakan dan dipaksakan pada organisasi dengan para pemimpin yang autokrasi dan kuat. Unsur budaya organisasi. Unsur budaya organisasi ada berbagai macam, yaitu: yang pertama, asumsi dasar. 2, adaptasi. 3, citra dan brand yang khas. 4, acuan perilaku. 5, pewarisan. 6, berbagai nilai. 7, pedoman mengatasi masalah. 8, pemimpin. 9, seperangkat nilai dan keyakinan yang dianut. Yang kelima, fungsi budaya organisasi. Menurut Hikmah 2009 nomor 228, fungsi budaya organisasi yaitu: 1, berbeda dari organisasi yang lain. 2, identitas anggota seluruh organisasi. 3, komitmen anggota di atas kepentingan bersama. 4, perekat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan. Dan yang kelima, serta mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota. Yang keenam, ciri-ciri budaya organisasi sekolah efektif. Budaya organisasi sekolah yang efektif itu ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya kerjasama karena visi, misi, dan tujuan dari sekolah agar tercapai apabila adanya kerjasama yang baik antara semua pihak yang ada di sekolah, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Kedua, adanya rasa saling percaya
Dengan adanya rasa percaya ini, maka akan meminimalisirkan konflik di dalam organisasi. Setiap orang di dalam organisasi akan dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Ketiga, adanya sikap keterbukaan atau transparansi. Sekolah harus memiliki sikap terbuka, baik di dalam mempromosikan sekolah, di dalam budgeting sekolah, maupun terhadap pengaruh dari luar. Nah, teman-teman, udah selesai nih kita membahas tentang budaya organisasi sekolah efektif. Mudah bukan kalau kita mempelajarinya dengan baik? Saya harap kalian dapat memahaminya dan menyimaknya dengan baik. Apabila kalian belum memahaminya, boleh mengulang video tersebut. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Saya Patricia Lorena Pasaribu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tutur kata yang tidak baik. Saya tutup dan selamat berjumpa di video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.